Sejarah awal dan protektorat Inggris. Sedikit yang diketahui tentang sejarah Qatar sebelum abad ke-18, ketika populasi wilayah tersebut sebagian besar terdiri dari pengembara Badui dan hanya ada beberapa desa nelayan kecil. Sejarah modern Qatar dimulai secara konvensional pada tahun 1766 dengan migrasi keluarga dari Kuwait ke Semenanjung, terutama keluarga Khalifah. Pemukiman mereka di kota baru Al-Zubrah tumbuh menjadi pusat penyelaman dan perdagangan mutiara kecil. Pada 1783 keluarga Khalifah memimpin penaklukan di dekat Bahrain, di mana mereka tetap menjadi keluarga penguasa sepanjang abad ke-20. Menyusul kepergian dinasti Khalifah dari Qatar, negara tersebut diperintah oleh serangkaian syekh untuk sementara, yang paling terkenal diantaranya adalah Ramah Injir Al-Jalhimah, yang dikenal khususnya karena peperangan maritimnya dengan keluarga Khalifah dan rekan-rekan mereka. Qatar menjadi perhatian Inggris pada tahun 1867 ketika perselisihan antara Khalifah Bahrain, yang terus memegang beberapa klaim atas Al-Zubrah, dan penduduk Qatar meningkat menjadi konfrontasi besar, di mana Doha hampir hancur. Kemudian menandatangani perjanjian terpisah dengan Mohammed Ibn Thani pada tahun 1868, menetapkan arah baik untuk kemerdekaan Qatar di masa depan maupun untuk pemerintahan Qatar dinasti Thani, yang hingga perjanjian itu hanyalah satu di antara beberapa keluarga penting di Semenanjung. Pasukan Ottoman, yang telah menaklukkan provinsi terdekat Al-As Arab Saudi, menduduki Qatar pada tahun 1871 atas undangan putra penguasa, kemudian pergi setelah penaklukan kembali Al-As oleh Saudi pada tahun 1913. Pada tahun 1916 Inggris menandatangani perjanjian dengan pemimpin Qatar yang menyerupai perjanjian sebelumnya dengan negara-negara Teluk lainnya, memberikan Inggris kendali atas kebijakan luar negeri dengan imbalan perlindungan Inggris. Pada tahun 1935 Qatar menandatangani perjanjian konsesi dengan perusahaan perminyakan Irak. 4 tahun kemudian minyak ditemukan. Namun, minyak belum pulih dalam skala komersial hingga tahun 1949. Pendapatan dari perusahaan minyak, yang kemudian bernama Petroleum Development Qatar Limited dan kemudian Qatar Petroleum Company, meningkat secara dramatis. Distribusi pendapatan ini memicu pertikaian serius di dinasti Thani, mendorong Inggris untuk campur tangan dalam suksesi tahun 1949 dan akhirnya memicu kudeta istana pada tahun 1972 yang membawa Sheikh Khalifah Ibn Hamad Al Thani berkuasa. Kemerdekaan. Pada tahun 1968 Inggris mengumumkan rencana untuk menarik diri dari Teluk. Setelah negosiasi dengan para syekh tetangga, yakni Uni Emirat Arab, UAE, dan Bahrain saat ini, Qatar mendeklarasikan kemerdekaan pada 3 September 1971. Perjanjian sebelumnya dengan Inggris diganti dengan perjanjian persahabatan. Pada bulan yang sama Qatar menjadi anggota Liga Arab dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada tahun 1981, Emirat tersebut bergabung dengan 5 tetangganya di Teluk Arab untuk mendirikan Dewan Kerjasama Teluk (GCC), sebuah aliansi yang dibentuk untuk mempromosikan kerjasama ekonomi dan meningkatkan keamanan internal dan pertahanan eksternal terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh revolusi Islam di Iran dan Perang Iran-Irak. Pasukan Qatar berpartisipasi dalam Perang Teluk Persia 1990-91, terutama dalam pertempuran untuk menguasai kota perbatasan Saudi Ras Al Khaf pada 30-31 Januari. Doha, yang berfungsi sebagai pangkalan untuk serangan ofensif oleh pesawat Prancis, Kanada, dan AS terhadap Irak dan pasukan Irak yang menduduki Kuwait, tetap tidak terpengaruh oleh konflik tersebut. Argumen baru tentang distribusi pendapatan minyak juga menyebabkan kudeta istana tahun 1995 yang membawa putra Sheikh Khalifah Sheikh Hamad
berkuasa. Meskipun ayahnya telah mengizinkan Hamad untuk mengambil alih pemerintahan sehari-hari beberapa tahun sebelumnya, Khalifah menentang kudeta tersebut. Sebelum Hamad sepenuhnya mengkonsolidasikan kekuasaannya, dia harus menghadapi upaya kudeta balasan pada tahun 1996 dan gugatan yang berlarut-larut dengan ayahnya atas kepemilikan sah miliaran dolar dari pendapatan minyak yang diinvestasikan, yang akhirnya diselesaikan di luar pengadilan. Selama tahun 1990-an, Qatar setuju untuk mengizinkan pasukan militer AS menempatkan peralatan di beberapa lokasi di seluruh negeri dan memberi mereka penggunaan landasan udara Qatar selama operasi AS di Afghanistan pada tahun 2001. Perjanjian ini diresmikan pada akhir tahun 2002 dan Qatar menjadi markas operasi militer Amerika dan pengaruh regional. Meningkatnya permintaan untuk gas alam mendorong ekonomi ke ketinggian baru dalam dekade pertama abad ke-21 dan menyediakan dana bagi upaya Qatar untuk mengangkat dirinya dari ketidakjelasan relatif ke posisi yang lebih menonjol di Timur Tengah. Pemerintah Qatar banyak berinvestasi dalam pembangunan dengan fokus khusus pada proyek budaya bergengsi, termasuk museum dan kampus ekstensi untuk universitas asing. Qatar juga berusaha menumbuhkan reputasi keterbukaan dan kemandirian politik. Upaya ini mungkin dicontohkan oleh sponsor Qatar Al Jazeera, jaringan televisi satelit populer yang terkenal dengan liputan beritanya yang independen, yang sering memuat kritik terhadap pemerintah Arab yang otoriter dan kebijakan AS di Timur Tengah. Terutama yang absen dari siaran jaringan adalah kritik terhadap Qatar, meskipun negara itu tetap menjadi monarki absolut dan terus menjadi tuan rumah pangkalan militer AS yang besar. Salah satu ciri kebijakan luar negeri Qatar adalah hubungan baik dengan berbagai negara dan kelompok Timur Tengah, yang dalam beberapa kasus membutuhkan keseimbangan antara saingan regional seperti Iran dan Arab Saudi atau antara pemerintah sekuler dan kelompok oposisi Islam seperti Ikhwanul Muslimin. Dengan reputasi tidak memihak, Qatar mencari peluang untuk meningkatkan kedudukan internasionalnya dengan berperan sebagai mediator dalam sengketa Timur Tengah. Upaya ini mendapat kesuksesan yang beragam. Kesepakatan tahun 2007 yang ditengahi oleh Qatar antara pemerintah Yaman dan pemberontak Houthi gagal dalam beberapa bulan, tetapi pada tahun 2008 Qatar terbukti berperan dalam menyelesaikan kebuntuan faksi di Lebanon yang mengancam akan berkembang menjadi konflik bersenjata. Pecahnya pemberontakan rakyat terhadap banyak rezim yang mengakar di Timur Tengah pada tahun 2011, lihat musim semi Arab, memberikan peluang baru bagi Qatar untuk membentuk acara di wilayah tersebut. Di Libya, Qatar mengambil peran aktif dalam mendukung pemberontakan melawan rezim Muammar al-Qaddafi, menyediakan senjata dan dana untuk para pemberontak dan menyumbangkan aset militer untuk misi pimpinan NATO untuk menegakkan zona larangan terbang. Di Suriah, Qatar memainkan peran penting dalam upaya Liga Arab untuk menengahi perjanjian damai antara rezim Bashar al-Assad dan oposisi. Ketika perjanjian itu gagal pada 2012, Qatar memihak Assad, mengirimkan senjata dan bantuan keuangan kepada para pemberontak. Di Mesir, Qatar melanjutkan dukungan jangka panjangnya terhadap Ikhwanul Muslimin, memberikan miliaran dolar kepada pemerintahan Mohamed Morsi yang dipimpin Ikhwanul Muslimin, yang terpilih pada 2012. Pengawasan internasional dan keretakan dengan sekutu Arab. Pada Juni 2013, Hamad yang berusia 61 tahun mengumumkan pengunduran dirinya demi putranya yang berusia 33 tahun, Sheikh Tamim, putra mahkota, mengutip kebutuhan untuk memberi jalan bagi generasi baru pemimpin Qatar. Pengalihan kekuasaan dipandang tidak biasa di wilayah Teluk Arab, di mana para penguasa biasanya menempati posisi mereka seumur hidup. Kepemimpinan Tamim diuji di awal pemerintahannya dengan serangkaian kemunduran kebijakan luar negeri aktivis Qatar. Di Mesir, Morsi digulingkan oleh kudeta pada Juli 2013, dan Ikhwanul Muslimin didorong ke bawah tanah oleh tindakan keras, sementara Libya dan Suriah, dua negara tempat Qatar mensponsori kelompok bersenjata, tenggelam dalam kekacauan. Pada bulan Maret 2014, Arab Saudi, Bahrain, dan Uni Emirat Arab, tetangga Qatar dan sesama anggota Dewan Kerjasama Teluk
GCC, mencatat kekesalan mereka terhadap kebijakan luar negeri independen Qatar dan dukungannya terhadap Ikhwanul Muslimin dengan menarik duta besar mereka dari Doha. Para duta besar dipekerjakan kembali pada bulan November setelah Qatar menunjukkan keinginan untuk sedikit menjauhkan diri dari Ikhwanul Muslimin dan berdamai dengan pemerintahan baru Mesir yang dipimpin oleh Pres Abdel Fattah al-Sisi. Terima kasih telah menonton channel Infonia. Semoga bermanfaat menambah wawasan dan pengetahuan kita bersama tentang sejarah.